المسلمين من النار. أحبائي في الله رحمنا ورحمكم الله، أولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. ثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jamaah Masjid Ar-Riyadh di Kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ahibbai fillah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita di malam hari ini setiap hari Rabu pekan pertama di Masjid Ar-Riyadh. Kita akan mengambil satu topik bahasan yang mana intinya adalah tazkiyatun nufus, tapi tiap episode, tiap pertemuan kita ambil berbeda-beda topik bahasan ya. Baik, kali ini kita akan ambil bahasan min aqwalis salaf fil khauf min Allah Ta'ala, di antara perkataan aimatus salaf tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. أما بعد فالخوف من الله جل جلاله عبادة عظيمة وهي من مستلزمات الإيمان. قال الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Bahwasanya perkara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Jalla Jalaluh ini adalah satu bentuk peribadatan yang sangat agung. Ya, sekali lagi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk peribadatan yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175, yaitu menunjukkan tentang bagaimana orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna dari aulia Allah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifuna awliya'ah. Demikianlah syaitan, mereka telah menakut-nakuti dari wali-wali Allah untuk dijadikan mereka takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa takut kepada mereka, tapi takutlah kepada diriku kalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan para ulama, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang-orang manusia yang jumlahnya miliaran ini, ada segelintir manusia yaitu mereka para ulama yang Allah nyatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Bahwasanya di antara hamba-hambaku ini ada segelintir orang yang mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama. Di antara hambaku yang paling takut kepada diriku, kata Allah, mereka adalah para ulama. Naam. Maka para ulama, mereka tidak boleh merasa takut dan bersedih, khawatir, tapi yang harus mereka takutkan yaitu hendaklah mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-'allama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhihi al-ayah wujubul khawf min Allah wahdah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat di atas, surat Al-Imran ayat 175. Beliau nyatakan bahwasanya dalam ayat ini wajib hukumnya bagi seorang hamba mereka harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, wajib hukumnya untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwasanya takut itu di dalam perkara tauhid ada beberapa macam. Ada takut itu tabi'i, ya. Tabi'i itu artinya manusiawi. Ada orang takut dengan ular, ada orang takut dengan harimau. Ada orang takut dengan penguasa yang bengis. Dia takut keselamatannya dan sebagainya, wajar, ya. Tidak menjadikan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang adalah dia takut kepada makhluk
dalam rangka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wajar, manusiawi, bahkan selevel para ulama pun mereka juga takut menghadapi penguasa yang bengis. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika dia harus berjumpa dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang penguasa yang bengis yang pekerjaannya menyembelih dan membunuh para ulama. Siapa saja yang menentang dari kekuasaan dia maka akan diperangi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dinyatakan bahwasanya dia adalah orang yang sangat pemberani. Disebutkan oleh Az-Zahabi dan yang lainnya dalam kitab Sirah A'lamun Nubala bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dia punya majlis dan dia orang yang pemberani. Dan dia memiliki sifat ataupun karakteristik ataupun dari sisi wajahnya, tubuhnya disebutkan bahwasanya saking sempurnanya Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri ini mirip dengan para anbiya. Dari sisi tubuhnya, dari sisi elok rupawannya, dan dari sisi keilmuannya. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala diberi julukan, bahkan yang memberi julukan adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Anta ya Abu Sa'id Sayyidul Ulama. Ketika itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dia memiliki kebiasaan memiliki durus. Ketika dia memberikan durusnya, tiba-tiba datang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ke majlisnya dengan membawa bala tentara, yang mana ketika itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dia sudah mempersiapkan untuk menyembelih Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dia tetap memberikan durusnya. Dan manusia terheran dan terkaget-kaget ketika datang seorang penguasa yang bengis Hajjaj bin Yusuf ke majlisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Maka Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ta'al ya Abu Sa'id." Kemari engkau wahai Abu Sa'id. Diminta Al-Hasan Al-Basri untuk mendekat kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka ketika itu dijumpai, diperintahkan untuk mendekatlah kemari, sampai dia duduknya berdampingan dengan Hajjaj bin Yusuf. Maka bertanyalah Hajjaj bin Yusuf tentang perkara-perkara agama. Maka dijawab dengan baik dan sempurna, dengan keilmuan yang luar biasa oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Dia memberikan jawaban yang lugas, jawaban yang tepat, jawaban yang ilmiah, sehingga Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dia luluh hatinya ketika itu. Ketika melihat keilmuan dari keilmuan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, dia mengatakan, Hajjaj mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Anta ya Abu Sa'id, anta sayyidul ulama." Wahai engkau Abu Sa'id, kunyah dari Al-Hasan Al-Basri, engkau adalah sayyidul ulama. Engkau ini adalah pembesarnya atau penggedenya, orang yang paling berilmu di antara para ulama. Maka seketika itu pula luluh hatinya Hajjaj bin Yusuf. Maka dia perintahkan kepada pasukannya, kepada para pengawalnya untuk memberikan hadiah parfum yang paling terbaik untuk Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Maka ketika itu diberikan parfum yang terbaik kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Padahal ketika itu posisi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala dalam keadaan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia sambil mendekat kepada Hajjaj bin Yusuf, dia dilihat, diperhatikan oleh sebagian orang, mulutnya dalam keadaan qomat kamit, sedang bibirnya bergerak, menandakan dia sedang membaca-baca entah apa yang dibaca ketika itu. Maka diberikanlah parfum yang terbaik oleh Hajjaj bin Yusuf dan mengatakan, "Anta sayyidul ulama." Bahkan diberikan di jenggotnya ketika itu. Maka pergilah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala keluar dari ruangan Hajjaj bin Yusuf. Maka diikuti oleh sebagian orangnya Hajjaj bin Yusuf. Maka dikatakan, "Wahai Abu Sa'id, tadi kami perhatikan bahwasannya tadi Hajjaj bin Yusuf itu datang membawa bala tentara, membawa pasukan hendak menyembelih dirimu. Tapi kenapa tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf dia berubah pikiran? Aku perhatikan bahwasannya lisanmu sedang bergerak-gerak. Gerangan apa yang kau baca?" Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwasannya aku dalam keadaan ketakutan yang sangat luar biasa. Ketika yang dihadapi adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang penguasa yang bengis. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, aku sedang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Zat yang mengabulkan doa seorang hamba, wahai Zat yang menolong seorang hamba, bahwasannya
tolonglah diriku, jadikanlah azab dari Hajjaj bin Yusuf ini sebagai sesuatu yang mendinginkan dan menyelamatkan diriku, sebagaimana engkau telah menyelamatkan Ibrahim dari api. Maka dibacalah firman Allah, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin untuk menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah yang dibaca oleh Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Saking takutnya dia menghadapi penguasa yang zalim, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari azab yang akan ditimpakan kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala seorang tabi'in yang dilahirkan di tahun kedua pemerintahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berguru dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan ketika ibunya sedang hamil, ketika itu ibunya mendekat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk didoakan, dan didoakan oleh Umar bahwasanya akan lahir yaitu seorang anak menjadi ulama. Dan Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala dia dilahirkan dan berguru dengan para sahabat. Naam, demikian pula dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yang dia ketika itu hidup di zaman 5 generasi Khalifah Abbasiyah, yang semuanya adalah penguasa yang bengis, yang tidak segan-segan membunuh para ulama dan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan penguasanya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala diciduk karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Karena penguasanya ketika itu dipengaruhi oleh orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mereka yaitu memiliki propaganda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga dijadikan sebagai dustur, sebagai undang-undang negara. Siapa yang tidak sependapat dengan penguasanya, maka akan diperangi, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Imam Ahmad rahimahullah taala dia diciduk, beliau dimasukkan penjara, beliau disiksa, beliau dipukul, beliau diintimidasi untuk merubah pikirannya, untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad tetap pada pendiriannya mengatakan Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian di generasi khalifah yang terakhir, atau sebelumnya khalifah yang keempat, maka khalifah tersebut memerintahkan kepada pasukannya untuk menjemput Imam Ahmad di dalam penjara untuk dieksekusi di hari itu. Maka dijemputlah Imam Ahmad untuk dieksekusi oleh penguasanya di hari itu. Maka Imam Ahmad juga merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa untuk diselamatkan, untuk tidak berjumpa dengan penguasa yang bengis tersebut. Maka Imam Ahmad berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pula penguasanya mati mendadak. Ketika itu tiba-tiba penguasanya mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berdoa, janganlah engkau pertemukan diriku dengan penguasa yang bengis ini ya Allah. Maka seketika itu pula dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengawal-pengawal dari sang raja kembali ke istana karena mendengar bahwasanya rajanya meninggal dunia. Maka Imam Ahmad batal untuk dieksekusi. Nah, jadi tidak mengapa bagi seorang hamba dia takut. Ketakutan yang wajar ketika dia takut untuk menghadapi mara bahaya. Dia takut kepada binatang, dia takut kepada apapun, tapi tidak menjadikan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, qala wa fi hadhihi al-ayah wujubul khauf min Allah wahdahu wa annahu lawazimul iman fa'ala qadra iman al-'abd yakunu khawfahu min Allah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasannya rasa bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu bentuk kewajiban bagi seorang hamba. Hendaklah dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwasannya ini merupakan dari bentuk kelaziman keimanan bagi seorang hamba. Bahwasannya dia harus menjadikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari keimanan yang sempurna bagi seorang hamba. Bahwasannya di antara keimanan seorang hamba, dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman zada imanuhu wa qaituhu ma'rifatuhu billahi jalla jalaluhu zada khawfahu min Allah azza wa jalla
barang siapa yang dia bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis yaitu dia akan menjadi orang yang semakin menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia takut kepada Allah, maka keimanan dia derajatnya naik, ya. Derajat dia naik dari sisi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala, "Fa kullama kana al-'abdu billahi a'lam, kana lahu akhwaf." Kata Imam Syekh Islam Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala, barang siapa dari seorang hamba ketika dia semakin mengenal Allah, semakin mengetahui Allah, dia tahu hak dan kewajiban dia kepada Allah, ya. Fakullama kana al-'abdu billahi a'lam, dan setiap hamba ketika dia semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kana lahu akhwaf, maka di sanalah seorang hamba dia akan semakin menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin seorang hamba dia mengenal Allah, maka semakin itu pula dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa nuqsanul khawfu min Allah innama huwa li nuqsani ma'rifatul 'abdu bihi. Dan ketika seorang hamba dia sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya ini semua menunjukkan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengalami degradasi, semakin orang tidak takut kepada Allah, maka menunjukkan orang tersebut dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Semakin dia tahu Allah, dia mengenal Allah, dia tahu batasan-batasan dia, bagaimana dia harus beribadah kepada Allah, bagaimana para sahabat mengetahui tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, maka semakin meningkat ketakwaan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi terbaik dari para sahabat, dari para tabi'in wa atba'ut tabi'in, ya. Sehingga sering saya sampaikan bahwasanya generasi tabi'in yang mereka berguru dengan para sahabat, wa ala ra'sihim al-Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, yang mana Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah yang kelima. Umar bin Abdul Aziz ini dia juga tidak luput dari nasihat yang diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri untuk dia tidak terlena dengan perkara dunia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia tiap hari menangis karena takut kepada Allah. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia tiap hari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Fatimah bintu Abdul Malik, Fatimah bintu Abdul Malik ini seorang anak dari seorang saudagar yang kaya raya. Hidup sederhana dengan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Sepanjang hidupnya bersama Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya tiada hari tanpa derai air mata dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di hari terakhir ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikatul maut, Umar bin Abdul Aziz dia membawakan ayat, yaitu ayat yang intinya untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dicabut nyawanya dalam keadaan Umar bin Abdul Aziz dia menangis dan membacakan ayat Al-Quran. Ditinggal oleh Fatimah bintu Abdul Malik, tidak menyadari bahwasanya di saat itu pula dikira bahwasanya Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan mengigau. Dibiarkan dia di kamar sendirian sambil melantunkan ayat Al-Quran. Ternyata dijumpai nyawa telah dicabut oleh malaikatul maut. Dia sedang membaca Al-Quran ketika itu. Maka diperintahkan kepada Fatimah bintu Abdul Malik, lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz di kamar. Maka dijumpai bahwasanya Umar bin Abdul Aziz dia sudah tidak bernyawa. Dia dicabut nyawanya dalam keadaan membaca Al-Quran. Naam, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, karena banyaknya menangisnya Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah taala, sehingga disebutkan oleh para ulama, ka'anna an-naru lam takhluq illa lahuma, seakan-akan neraka tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua, karena seringnya mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa nuqsanul khawf min Allah innama huwa li nuqsani ma'rifatul al-'abdu bihi. Dan bahwasanya ketika seorang itu dia sudah tidak merasa takut kepada Allah, hilang rasa takutnya atau berkurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua menunjukkan bahwasanya dia kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala.
fa'arifun nas akhsyahum lillah. Jika Anda ingin melihat seseorang, jika Anda ingin melihat memperhatikan seseorang, maka lihatlah seseorang tersebut, barang siapa yang dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arifun nas akhsyahu lillah. Kenalilah manusia itu bagaimana dia rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arafa Allahu ishtadda haya'uhu minhu wa khawfahu lahu wa hubbuhu lahu. Kenalilah manusia itu bagaimana caranya? Kenalilah manusia itu dengan cara semakin dia takut kepada Allah, ya, menunjukkan bahwasannya orang tersebut semakin ishtadda haya'uhu. Orang yang dia semakin takut kepada Allah, maka dia akan semakin menjadi rasa malunya. Ya. Izdada haya'uhu wa khaufan, ya. Dia akan merasa malu, dia akan merasa takut, dia akan merasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang, kalau kita ingin mengetahui karakteristik manusia, lihatlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, merasa dia diawasi oleh Allah, maka otomatis orang ini akan menjadi orang yang sangat malu. Malu untuk dia bertanya itu artinya meminta kepada manusia. Ya. Meminta belas kasihan dari manusia, meminta hutang kepada manusia, ngerecokin kehidupan manusia. Ketika melihat orang punya duit direcokin, ya, ditanya apa kerjaannya, kemudian dia minta nomor HP-nya, kemudian dia hutang dengan alasan anaknya, istrinya, sebagainya. Ya. Ketika semakin menjadi orang itu takut kepada Allah, maka semakin menjadi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama atau Az-Zahabi dan yang lain dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri adalah orang yang dia tidak pernah bertanya atau meminta kepada manusia. Ya, sudah lewat dari pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya, dan kita ingin dicintai oleh manusia, jangan kita pernah bertanya kepada manusia, artinya kita meminta-minta belas manusia. Kadang-kala manusia ini nggak senang privasinya, kehidupannya direcoki oleh orang lain. Walaupun kita tahu teman kita orang yang kaya raya. Kadang-kala orang punya duit, dia nggak suka untuk diminta-mintain. Maka jangan pernah kita berharap meminta kepada manusia. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, ya, wazhad bima indahum. Kalau kita ingin dicintai oleh manusia, kata Rasulullah, maka berlaku zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, berlaku zuhud. Tahu teman kita kaya, alhamdulillah, dia kaya raya, alhamdulillah, semoga berkah hartanya, keluarganya, pekerjaannya. Ya, jangan pernah kita meminta-minta kepada mereka. Nah, sehingga pernah meminta-minta kepada manusia. Nah, tadi disebutkan bahwasanya semakin menjadi seorang, dan ketika kita hendak melihat karakteristik seorang, lihatlah ketika dia merasa takut kepada Allah, maka dia akan memiliki rasa malu. Malu untuk dia bertanya itu meminta kepada manusia, untuk meminta belas kasihan dari manusia. Ya. Naam, dan dia akan merasa khaufan wa rajaan. Dia akan merasa takut dan dia akan merasa mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lis-salaf aqwal fil khauf min Allah taala. Dan di antara a'immatus salaf ada beberapa ucapan-ucapan yang menunjukkan rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, aslun kullu khairin fid dunya wal akhirah al-khawf min Allah azza wa jalla. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, pokok dari segala kebaikan yang ada di dunia ini, di dunia dan di akhirat. Pokok dari segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, al-khawfu minallahi azza wa jalla. Pokok dari kehidupan yang baik di dunia atau di akhirat, yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ma faraqal khawfu qalban illa kharaba. Dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, tidaklah hati ini dia berpisah, ya, terpisah sejenak saja, ya, dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati ini akan rusak. Ya.
Orang kalau dia sudah tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rusak hatinya. Nah, ketika dia sudah tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak punya rasa malu. Ya, enggak punya rasa malu. Enggak punya rasa takut apa, enggak ada, sudah hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasannya ketika hati ini sejenak saja tidak memiliki rasa takut, niscaya hati ini akan menjadi hati yang rusak. Maka hati-hati, ya, hati-hati, sudah banyak model tipe manusia yang dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala penampilan al-haibah wal hay'ah, dia pasang jenggotnya, ya, dia seakan-akan menegakkan sunnah, padahal di belakang itu semua, ya, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, sudah tidak bisa dijadikan filter bahwasannya penampilan dia yang seakan-akan sunnah, ya, yang mana bahwasannya penampilan ini harusnya bisa menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, dari meminta-minta kepada manusia, tapi itu semua hilang. Ya, hilang. Dengan penampilannya yang dia berjenggot, jenggotnya panjang, tidak segan-segan dia masuk ke kafe untuk nyanyi. Ini beneran terjadi. Ya, nyanyi. Ketika dimanapun ada tempat, ada live musik atau di mana di situ disiapkan tempat untuk seorang itu karaoke atau nyanyi, maka dia nyanyi. Ya. Nah, di lain sisi kemudian kalau dia lagi suntuk dan sebagainya, suntuknya itu dia akan membawakan dalil dengan cara copy paste, ya, cari dalil-dalil tentang orang-orang kikir dan bakhil, ya. Kalau dia sudah mengupload atau dia membagikan status dengan seperti itu, berarti ada yang dituju, orang-orang yang hendak dimintain, ya, dimintain dari sebagian hartanya nggak dikasih, maka dia mengeluarkan dalil tentang kikir dan bakhil dan pelit. Ya, nah, dalilnya sahih dari Al-Quran, dari hadis dia bawakan, dia copy paste. Zaman sekarang nggak ada yang sulit, tinggal buka Google searching dalil kikir, dalil orang yang bakhil, keluar semua dalilnya. Ya, maka itu dijadikan senjata. Nah, dia tidak segan-segan untuk meminta-minta kepada manusia ketika seorang tidak mau memberikan harta kepada dirinya, maka dia akan kata-katain. Ya, nah, maka sehingga itu hati orang-orang yang sudah rusak. Ketika rasa takut itu kepada Allah sudah tidak ada, maka hatinya rusak. Ya, dia tidak segan-segan untuk menjustifikasi seseorang karena tidak bisa memberikan keinginan hawa nafsunya. Nah, orang semacam ini sudah sakit jiwanya. Ya, orang semacam ini sakit jiwanya. Maka hati-hati. Ketika berjumpa dengan manusia-manusia yang setipe dengan manusia seperti ini, jangan mudah kita tertipu dengan kamuflase yang dia hadirkan di hadapan kita. Bahwasanya penampilan itu tidak bisa kita lihat setelah kita tahu kita bermuamalah kepada dia. Ya. Nah, sehingga disebutkan oleh Abu Sulaiman, ya, Ad-Darani rahimahullahu taala, ma faraqal khawfu qalban illa kharaba. Tidaklah suatu hati ini terhenti sejenak dari rasa takutnya kepada Allah, niscaya hati ini akan menjadi rusak. Qala Abu Hafs, al-khawfu siraju fil qalb, bihi nubassiru ma fihi minal khairi wasyarr. Disebutkan oleh Abu Hafs rahimahullahu ta'ala, al-khawf, rasa takut. Rasa takut itu ibarat lentera di kegelapan hati kita. Bihi nubassiru ma fihi. Dengan rasa takut itu yang diibaratkan sebagai lentera, yang mana dengannya kita akan menjadi terang benderang perkara yang baik dan perkara yang jelek. Dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut diibaratkan sebagai sirat, yaitu lentera. Lentera yang akan bisa memberikan penerangan kepada kita, yang bisa membedakan kepada kita mana perkara baik, mana perkara yang jelek. Yaitu barometernya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An Yusuf ibn Asbat rahimahullahu taala qala qultu li abi Waqi' rubbama 'arada li fil bait syai'un yudakhiluni ar-ra'b faqala li ya Yusuf. Ketika
dimasukkan kepada rumahku, menjadikan diriku menjadi orang yang takut kepada Allah, maka dikatakan bahwasanya tidak ada yang menjadikan sesuatu yang lebih menakutkan ketika sudah sampai perkataan, ketika aku ditanya mana yang lebih engkau takutin. Artinya ketika sudah masuk, ya, dimasukkan entah ke dalam rumahnya, entah ke dalam dirinya, dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa takut dari segala sesuatu. Ya. Nah. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia dimasukkan ke dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menjadi seorang pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang baik. Ketika dia menjadi seorang penguasa, maka dia akan menjadi penguasa yang baik. Ketika dia menjadi tetangga, maka dia akan menjadi tetangga yang baik. Ketika dia menjadi seorang suami, maka dia akan menjadi seorang suami yang baik. Ketika dia menjadi seorang anak, maka dia akan menjadi anak yang baik. Ya, demikian seterusnya. Ketika rasa takut itu sudah dimasukkan kepada diri seorang hamba, maka dia akan takut dari segala sesuatu. Seorang pedagang, bahwasanya pedagang itu di hadapan dia itu bukan sekedar untung dan rugi, tapi di hadapan dia itu ada surga dan neraka kelak di yaumil qiyamah. Banyak di antara pedagang yang mereka sudah tidak mengindahkan koridor-koridor syar'i, mana itu perkara yang halal, mana perkara yang syubhat, mana yang perkara yang haram. Inna halalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Bahwasanya perkara yang halal itu jelas kata Allah, perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidini wa 'irdihi. Barang siapa yang dia menghindar dari perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya, ya, dari apa yang ditakutkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia selamatkan dirinya dan harga dirinya. Contohnya ketika orang yang banyak melanggar dari perkara-perkara syar'i, yaitu mereka para kontraktor atau mereka para pengembang properti yang mereka tidak pernah bisa lepas bersinggungan dengan bank perbankan. Ya. Yang mereka tidak akan bisa lepas dengan perkara perbankan. Seakan-akan bahwasanya rumahnya itu kalau tidak dijual ke bank nggak laku. Seakan-akan bahwasanya mereka nggak percaya dengan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka akan menggunakan segala cara, yang penting barang dagangannya laku. Mereka jadi dari sisi kelembagaan yang namanya bank, ya, bank itu ya bank. Orang tahu, bank itu tempatnya orang ngapain sih? Orang udah pada tahu. Ya, lembaga perbankan itu sudah tahu di dalamnya ada penyakit apa, ada keburukan apa, orang udah bertahu. Cuman semua orang atau sebagian orang ini belagu, ini menjadi orang bego. Ya. Udah tahu bahwasanya kelembagaan bank itu ada sesuatu yang menjadikan diharamkan di dalamnya. Apa itu? Riba. Ya, walaupun diganti dengan istilah syariat apa, wa ma adraka ma syariat, walaupun yang jaganya ataupun pelayannya ataupun satpamnya pakai peci, pakai kerudung, pakai jilbab, ya tetap. Ya. Nah, sehingga sebagian orang hilah, dia berdusta atau dia berbohong, dan bohongnya itu dikemas dengan kemasan yang, ya, di mata manusia itu sah-sah saja. Ya. Maka dengan cara bagaimana dia melakukan hilah, dia pengembang ini, padahal pengembang ini sudah ada akad namanya PKS, perjanjian kerjasama yang sudah diteken. Dan ketika terjadi jual beli, maka dia harus teken bersama istrinya. Ya. Maka pengembang ini dia memiliki hilah. Hilah itu berbohong, tapi bohongnya halus. Ya, sehingga kasat mata nggak nampak orang. Nah, dia mencoba untuk mengelabui hukumnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan cara dia akan melakukan akad dengan siapa? Dengan marketing. Ya, entah dia marketing independen atau marketing yang dia ada agen resmi. Ya, maka dia mengatakan kepada agen atau marketing, wahai agen, wahai marketing, saya jual rumah saya kepada Anda, saya transaksi kepada Anda. Ya, saya jual kepada Anda 700 juta. Saya nggak mau tahu Anda mau jual 1 miliar berapa, itu terserah Anda. Ya, dan urusan perbankan Anda yang ngurus, saya nggak mau ngurus. Oh siapa? Oke, siap. Maka dijualkan oleh agen, laku.
laku 800, laku 8,5, laku ya, laku. Kemudian akad dengan bank, yang mana bank itu butuh tanda tangan dari pemilik properti. Ya, siapa pemiliknya? Ya orang pertama tadi. Ya, orang pertama. Dia yang akan melakukan tanda tangan akad di bank. Ya, sehingga tidak bisa mengatakan, loh, ana sudah lepas diri, ana sudah bertransaksi dengan agen dia yang bertanggung jawab. Nggak bisa. Dari mana Anda melakukan tipu menipu ini? Dan ini banyak dipraktekkan. Ya, sudah ngaji semua, jenggotnya panjang-panjang. Ya. Naam, jadi dari sisi muamalah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemimpinnya demikian, dan siapapun ketika sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, maka amanat itu akan luntur, ya. Baik, al-muadzin yuadzin. Allah. Jadi demikian ya, barang siapa yang dia dalam hatinya itu tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya akan menjadi baik. Ya. Bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dijelaskan oleh Abu Hafs, al-khawfu sirraju fil qalb. Bahwasanya rasa takut itu adalah ibarat lentera yang akan menerangi, yang akan bisa membedakan dari perkara yang baik dan yang buruk. Naam. Kemudian disebutkan bahwasanya qala As-Sahl ibn Abdullah ibn Yunus At-Tusturi, man khafallahu ammanahu Allah. Dikatakan oleh Imam Sahal ibn Abdullah ibn Yunus At-Tusturi, barang siapa yang dia takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepada dirinya. Ya. Man khafallahu ammanahu Allah. Barang siapa yang dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rasa aman kepada dirinya. Allah akan lindungi orang tersebut. Nah, jadi bahwasannya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman. Qala Ibrahim ibnu Syaiban, idza sakana al-khawfu al-qalb ahraka mawadhi'u syahawati minhu wa tarrada ad-dunya anhu. Disebutkan oleh Ibrahim ibnu Syaiban, jika tinggal di dalam hati seseorang itu rasa takut, maka niscaya syahwat itu akan terbakar darinya. Ya. Dan
dia tarradat dunya anhu, maka dia tidak akan terlena dengan perkara dunia. Ya, saya ulang lagi dari Ibrahim ibnu Syaiban rahimahullah taala. Jika tinggal bersarang di hati seorang itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbakar syahwat darinya. Artinya syahwat dari keinginan dunia sudah enggak ada. Syahwat ini akan dikeluarkan dari hatinya. Dia sudah tidak lagi watarradat dunya anhu, maka dunia ini akan keluar dari hatinya, tidak bersarang lagi di hatinya. Ya, mafhum? Barang siapa yang di dalam hatinya itu bersarang rasa takut kepada Allah, maka syahwatnya ini akan terbakar. Dan syahwat dari perkara dunia ini akan dikeluarkan dari hatinya. Yang namanya syahwat dunia itu, syahwat dunia yaitu dari keinginan hati. Ya, syahwat dunia itu dari keinginan hati. Dia punya keinginan, oh saya pengen beli ini, saya pengen beli itu, saya pengen apa, saya pengen ini, saya pengen nambah ini, saya pengen terus. Syahwat dari keinginan dunia itu terus bersumber dari mana? Dari hatinya. Nah, maka disebutkan tadi oleh Imam Sahal ibnu Abdullah ibnu Yunus, na'am, atusturiyu man khafallahu ammanahullah. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rasa aman kepada dirinya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibrahim ibnu Abi Syaiban rahimahullahu taala, jika bersarang dalam hati seorang hamba itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya syahwat ini akan terbakar. Ya, syahwat dari perkara dunia ini akan dikeluarkan dari, ya, syahwat dunia pengen memperkaya diri, ya, syahwat dunia ingin menambah jabatannya, sudah dikasih 1 periode minta 2 periode, dari 2 periode pengen 3 periode, dari 3 pengen 4, dari 4 pengen 5, 6, 7, 8 terus. Kalau dirinya nggak berhasil, maka dia akan mencoba menaruh orang-orangnya dan sebagainya. Ya, jadi ini dari keinginan syahwat dari perkara dunia, karena dia sudah tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengakomodir syahwat keinginan dia terhadap perkara dunia. Ya. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, innama yuhabaka al-khalq ala qadri haibatuka lillah. Berkata al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, al-Imam Fudail mengatakan bahwasannya orang itu atau manusia itu akan takut kepada dirimu dari mana? Dari rasa takutnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, manusia itu akan takut kepada dirimu dari mana? Dari rasa takutnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah mereka para ulama yang mereka bimakna al-kalimah, yang mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mereka ini memang orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang segan takut kepada, bukan takut gimana, tapi mungkin lebih lebih kepada segan. Ya, dan itu bisa kita jumpai dari para ulama, dari kehidupannya. Banyak dari manusia itu merasa takut atau segan kepada seorang alim, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, bahwasannya manusia itu akan takut kepada dirimu, itu semua dari rasa takutnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jika ingin kita orang itu merasa takut kepada kita, maka hendaklah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa qala man khafa Allahu dallahu al-khawfu ala kulli khairi. Kemudian berkata Al-Fudail rahimahullah taala, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukinya kepada perkara takut
yang mana perkara itu akan menunjukkan kepada dirinya perkara kebaikan. Ya. Naam. Jadi hendaklah kita tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rasa takut ini yang akan membimbing kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, rasa takut yang ada dalam hati kita ini yang akan menjadi lentera penerang kepada kita. Rasa takut ini akan menjadikan orang akan segan takut kepada kita. Ya, dan rasa takut kepada Allah ini juga akan menjadikan kita ini tidak gampang untuk meminta-minta kepada manusia. Ya. Nah, banyak dari para ulama yang mereka hidupnya sederhana, mereka lebih banyak kekurangannya dari sisi materi dunianya, tapi mereka tidak pernah merasa takut. Ya, tidak merasa khawatir. Mereka juga tidak pernah untuk meminta-minta kepada manusia. Ya. Nah, maka inilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahwasanya rasa takut ini yang juga akan menyelamatkan manusia dari segala bentuk apapun. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana Al-Hasan Al-Basri menghadapi penguasa yang bengis yang hendak menyembelih dirinya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal menghadapi penguasa yang bengis yang hendak membunuh dirinya. Tapi dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari segala bentuk mara bahaya yang sedang ketika itu hendak, yang mana boleh dikatakan sudah sedikit lagi nyawa hendak dibinasakan oleh penguasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Karena dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selamatkan seorang hamba dari keburukan apapun yang ada di hadapan manusia. Ya, maka tanamkan rasa takut kepada diri kita. Tanamkan rasa takut kepada istri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Ya, tanamkan rasa takut kepada para pedagang. Tanamkan rasa takut kepada para penguasa. Tanamkan kepada siapa saja yang mereka hendak selamat dari perkara dunia dan akhirat. Ya, yaitu hendaklah mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya perkara nasihat tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya setiap Jumat sudah disinggung oleh para khutbah di awal khutbah. Ya, di awal khutbah para khutbah itu senantiasa membawakan ayat-ayat tentang ketakwaan kepada Allah. Kemudian ayuhan nas ittaqullah. Ya, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, dan arti dari takwa itu adalah khafallah, takutlah kepada Allah. Ya, diajak manusia ini setiap Jumat untuk takut kepada Allah, takut kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dibawakan ayat-ayat tentang ketakwaan, tapi nggak ngefek sama sekali. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menyelamatkan kita. Tapi kalau orang dia tidak punya rasa takut kepada Allah, ya, dalam urusan perkara dunia saja, perkara bisnis, ya, tadi sudah saya sebutkan contohnya para pelaku dunia properti zaman sekarang ini, ya, kebanyakan mereka yang penting untung di dunia, mereka tidak mengkhawatirkan perkara akhirat mereka. Ya. Nah, jadi perkara kita jualan berapa? 500 juta. Kita jualan modal 250 juta, jual 600 juta, deal di angka 500, untung 100%. Untung, memang dari hitungan matematika untung. Ya. Tapi belum tentu itu uang membawa keberkahan kepada dirinya, kepada keluarganya, istrinya. Ya. Contoh yang paling gampang, kita bertransaksi jual beli mobil, paling banyak syubhatnya ini jual beli mobil. Ya, jual beli mobil ini banyak syubhatnya. Nah, banyak sesuatu yang disembunyikan di situ. Jadi pedagang mobil dia ngangkat barang dari eksiden kecelakaan, entah penyok apa dan sebagainya, dirapikan, diketok-ketok apa segala macam, dicat ulang, ya. Kemudian speedometernya diulang lagi, direndahkan kilometernya, macam-macam. Ya. Nah, dia ngangkat barang murah, kemudian dirapikan, dia ngejual dengan harga
ya standar atau di atas standar. Ya, artinya dia mendapatkan untung banyak. Untungnya banyak. Nah, untung. Dari sisi materi, untung. Dia nggak rugi, untung. Baik. Kemudian, dalam haditsnya, Hakim Ibnu Hizam, dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya perkara ketika Rasulullah SAW menjumpai seorang pedagang buah, di atasnya itu ditata buahnya itu yang bagus-bagus, yang busuk ditaruh di bawah. Rasulullah memasukkan tangannya ke bawah, maka dilihat terjumpai bahwasanya di dalamnya itu basah, artinya buahnya busuk. Kata Rasulullah, ini apa? Ya Rasulullah, ya supaya ini kan orang nggak ngelihat bahwasanya ini kita yang taruh di atas itu yang baik-baik saja, yang jelek-jelek nggak usah kita tampilkan lah. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW bahwasanya jual beli itu, ya, jika antara penjual dan pembeli itu saling jujur, ya, bahwasanya sadaqah wa bayyanu wa sadaqu burikalahuma fi bai'ihima. Burikalahuma fi bai'ihima. Jika antara pedagang, penjual dan pembeli saling jujur, saling terbuka menerangkan barangnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di antara keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika ada salah satu yang berdusta, salah satu. Kebanyakan yang dusta kan biasanya pedagang, tapi yang beli pun kadang-kadang dusta. Jika salah satu di antara keduanya itu ada yang disembunyikan, ada yang diumpetin, ya, tinggal jujur, ya, maka apa kata Rasulullah? Muhiqat barakatu bai'ihima. Allah akan cabut keberkahan di antara keduanya. Allah cabut keberkahan dari penjualnya, Allah cabut keberkahan dari pembelinya. Ya, yang jual untung, alhamdulillah untung 5 juta, lumayan masuk kantong. Tapi duitnya entah kemana, duit itu entah kemana dia nggak tahu. Tiba-tiba duit habis, nggak berkah duitnya. Ya, duitnya habis entah kemana dia nggak sadar. Yang beli mobil dipakai mogok, dikit-dikit masuk bengkel, terus jajanin terus. Ya, nah ini disebabkan karena di antara keduanya tidak jujur, diumpetin. Mobil eksiden dibilang kaleng, nggak pernah kecelakaan ini, asli kaleng, kilometer rendah. Ya, nah kalau pembelinya dustanya bagaimana? Dustanya para pembeli, dia nakal. Ya, nah bahwasanya pasarannya mungkin HP tersebut pasarannya harusnya 2 juta, dia katakan HP ini sudah jelek, sudah pasarnya turun. Yang ngejual nggak tahu berapa harganya, lagi BU butuh duit, ya sudah deh, gue bayarin berapa deh, 1 juta deh, 1 juta udah bagus, udahlah Pak, tolong Pak, saya lagi butuh ini anak saya, udah 1 juta aja, padahal itu HP pasarannya 2 juta, ya karena BU, ya sudah deh, ini belinya sambil neken, beli neken ini juga nggak boleh, ya. Orang yang BU ditekan-tekan, sudah kecekek mau mati ditekan. Ente daripada nggak anak beli, ente kesita bank, dijual sama bank seenaknya. Ya udahlah Pak, ya nggak apa-apa Pak, bayarin Pak, nggak apa-apa, terpaksa ngejualnya. Ya, ini juga nggak baik. Ya, keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi perkara jual beli ini bukan perkara untung dan rugi, tapi adalah perkara rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi camkan baik-baik, jangan kita ini cuma berdagang cari untung, nggak mau rugi. Ya, kalau kita berdagang, kita bermuamalah itu kita iringi, kita barengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ ada keberkahan di antara mereka berdua. Kalau mereka sedang bersyirka, maka Allah akan memberikan barang siapa di antara 2 orang, kurang lebih haditsnya seperti itu, 2 orang dia yang sedang bersyirka, berkongsi, ya dalam bisnisnya. Yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala di antara mereka. Kalau mereka saling jujur. Tapi kalau ada yang nggak jujur, yang satu modalin, yang satu jalanin, kemudian akhi afwan rugi, anak rugi, padahal jalan rugi. Ya nggak apa-apa rugi. Tapi keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sekali lagi bahwasanya perkara muamalah apapun itu kita kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggulah kehancurannya, kebinasaannya.
Ya, dalam urusan jabatan. Yang ini adalah tahun politik. Tahun politik yang dinyatakan dalam hadits idza wusida al-amru li ghairi ahlihi fantadri sa'ah, jika segala sesuatu itu tidak diberikan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ya, bahwasanya orang yang dia ketika dia orang yang dia tidak jujur itu ketika dia diberikan amanat, idza tumina khana, idza hadatha kadzaba. Jika dia berbicara sering berdusta, dia diberikan amanat dia sering khain, berkhianat. Ya, ini tanda orang-orang enggak baik-baik saja. Ya, maka al-muhim, kalau orang sudah tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tindak tanduknya ini kacau balau. Ya, kacau balau. Makanya ketika berbisnis, ketika apapun, bermuamalah, ketika dia menjadi leader, menjadi apapun, iringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bisa kita cari. Dunia itu sesaat saja, sekejap saja Allah akan berikan kepada kita. Ya. Nah, tapi yang paling terpenting adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dari perkara dunia dan akhirat. Ya, sehingga kita tidak merasa tamak dengan urusan dunia, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Aktsiru dzikri hadimil ladzat." Qalu, "Wa ma dzikri hadimil ladzat ya Rasulullah?" Qala, "Al-maut." Perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan yang ada di dunia. Sahabat bertanya, "Apa itu Rasulullah pemutus kenikmatan yang ada di dunia ini?" Kata Rasulullah, "Al-maut." Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Ya. Kalau kita sudah memperbanyak mengingat kematian, maka kita sudah tidak berselera lagi dengan urusan dunia. Ya, tidak pengen dia mengejar jabatan sampai beberapa periode, sampai menghalalkan segala cara, sampai menaruh orang-orangnya dan sebagainya, untuk melanggengkan kekuasaannya dan lain sebagainya. Ya, demikian pula dengan para pebisnis yang nakal, dia akan mencari pundi-pundi keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Ya, bahwasanya perkara itu oke lah, kita dalam urusan dunia kita berhasil, tapi urusan dunia masih ada perhitungan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jangan kita ini menjadikan dunia ini segala-galanya, tapi di sana ada bahwasannya ada perkara yang harus kita iringi sebagaimana mereka para aimatus salaf, mereka mengiringi kehidupan mereka dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan baik, mereka bermuamalah dengan baik. Karena semua itu diiringi dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pertanyaan online, bagaimana cara menumbuhkan rasa takut di saat kita sedang bersendirian, berkesendirian ya bahasa Indonesianya. Ala kulli hal, bagaimana cara menumbuhkan rasa takut di saat kita sedang sendiri? Yaitu dari dari apa yang telah kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kesendirian itu dimanapun kita berada, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh para aimatus salaf. Ya. Barang siapa yang dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man khafa Allah amanahu. Barang siapa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dirinya. Kalau kita menjaga batasan-batasan Allah, ya, maka Allah akan menjaga kita. Tapi kalau kita sudah melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah tidak akan menjaga kita. Nah, jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar di tengah malam atau dalam kesendirian kita ketika di kamar atau di tempat sunyi, di kamar sendirian nggak ada yang lihat, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tumbuh kembang dengan sendirinya ketika dia dalam kesehariannya memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dari awal sudah tidak takut kepada Allah, maka dia akan rasa malunya hilang. Ya, rasa malunya hilang sehingga para sebagian aimatus salaf mengatakan kalau seandainya dosa itu bisa berwujud bau, maka betapa malunya diriku. Ya, kalau dosa ini diwujudkan oleh Allah berupa bau yang busuk, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita sedang duduk bersama teman kita, si fulan bau banyak dosanya ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, sudah lewat ya hadis yang terakhir dari Arba'in Nawawiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa hambanya walaupun memenuhi sampai langit dan bumi, penuh isi bumi ini dengan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ubali," aku enggak peduli. Seberapa banyak dosanya seorang hamba, Allah akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dosa ini nggak ditutupin, kata para ulama, kalau dosa ini berupa bau, betapa malunya kita ketika kita keluar ke jalan atau ketika kita ke masjid sedang sholat, bau busuk muncul dari dalam tubuh kita. Ya, malu kita, mungkin kita sudah nggak mau keluar, mungkin sudah banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena dosanya terlalu banyak sehingga dia bau bangke. Tapi rasa malu, dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupin. Ketika dia dalam kesendiriannya dia bermaksiat kepada Allah, Allah tutupin. Betapa banyak dosanya dia, tetap Allah mengatakan, kalau hambaku dia berdosa, dia bertobat kepada diriku, aku akan ampuni. Dan dia melakukan dosa lagi, dia bertobat kepada diriku, aku akan ampuni. Dan seterusnya. Manusia berdosa, dia bertobat, Allah ampuni. Terus, wala ubali, aku nggak peduli sebanyak apapun dosa hambaku. Walaupun memenuhi antara langit dan bumi dan semua memenuhi seberat bumi ini penuh dengan dosa, aku akan ampuni dosa hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maha pengampunnya Allah, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak maha kasih sayang, enggak tahu apa yang akan terjadi. Betapa malunya ketika kita jalan di muka bumi ini. Ya. Ternyata dosa kita terlalu banyak. Karena kita setiap hari, siang dan malam ini sudah Allah nyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu siang dan malam melakukan kesalahan kepada diriku. Siang melek mata sampai mau tidur, malam tengah malam dimanapun kita berada, kita melakukan dosa kepada Allah. Wahai hambaku, kalian siang dan malam melakukan kesalahan kepada diriku, maka mintalah ampunan kepada diriku, aku akan ampuni. Ya, jadi bahwasanya menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu ya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu derajatnya muhsin, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ya, Jibril bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dirimu melihat Allah. Tapi kalau dirimu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihat dirimu. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Rasa takut di hati kita itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita ini kalau ditanya bagaimana kiat menumbuhkan ini, kiat-kiat salat khusyuk, kiat, enggak ada kiat-kiat itu, enggak ada. Bohong kalau ada orang menulis buku kiat salat khusyuk, enggak ada. Ya. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, kalau kita tidak dari awal kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada itu semua, rasa takut kepada Allah. Ya. Naam. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita takut kepada Allah, maka akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, hati kita tadi disebutkan oleh para imam salaf, ya, bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibarat lentera yang akan menerangi kita, yang akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita harus merasa diawasi oleh Allah, sehingga ketika kita bermuamalah, kita merasa takut kepada Allah. Ketika kita berumah tangga, kita merasa takut kepada Allah. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu semua sudah tidak ada, maka sudah nggak bisa, mau diapain? Ya, mau diapain? Jadi itu urusannya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dosanya seorang hamba ini nggak ditutupin oleh Allah, sudah terlalu banyak dosa kita. Allah tutupin. Sehingga dalam hadis disebutkan, man satara mu'minan fid dunya satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang mukmin di dunia, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Semua orang punya aib. Semua orang punya salah. Semua orang punya celah. Ya, tahu bahwasanya si fulan itu ketika di kesendiriannya dia bermaksiat kepada Allah, si fulan bermaksiat. Dia tahu, halas. Ya. Nah, jadi demikian ya, kawan.
Jadi bahwasanya kiat-kiat menumbuhkan apapun itu bentuknya tidak ada. Ya, menumbuhkan rasa cinta pun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita cinta itu cinta-cintaan seperti cinta monyet. Ya, bagaimana lagu yang dinyatakan bahwasanya cinta itu seperti tai kucing rasa coklat. Ya, bohong kalau orang mengatakan aku cinta padamu, enggak ada. Cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menumbuh kembangkan. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan, laki-laki pasangannya wanita, wanita pasangannya laki-laki. Kalau di luar itu berarti sakit jiwa. Nah, setelah itu Allah ibaratkan perempuan itu sebagai istri, itu sebagai apa? Sebagai rumah. Rumah itu di dalamnya suaminya tinggal, di dalamnya tenang, tentram, damai. Itulah tugasnya seorang istri, menjadikan suaminya betah di dalamnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu Allah akan tumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Ya, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, nggak perlu penjajakan. Oh, kita harus PDKT, ta'aruf Islami, ta'aruf Sunnah, ta'aruf apapun namanya, nggak ada. Supaya kita saling mengenal karakteristik. Mau mengenal bagaimana, nggak pernah tidur bersama kok. Kalau sudah tidur bareng, makan bareng, nangis bareng, ya itu tahu karakternya. Kalau sedang di dunia maya nggak mungkin. Hai, apa kabar? Sudah makan belum? Lagi apa? Ngapain? Oh, cintanya tumbuh kembang, bullshit, omong kosong. Ya. Nah, maka semua itu urusan hati itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya nyatakan tidak ada kiat-kiat enggak ada, Enggak ada, saya enggak ngerti kiatnya itu apa. Karena urusannya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, ya, ini dari sebagian yang kita baca. Insyaallah kita lanjutkan dengan aqwalus salaf. Ya, dari ucapan-ucapan a'immatus salaf, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada hati-hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa penguasa negeri ini. Wallahu ta'ala bishawab, naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.